Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anti Martina dari SMA Negeri 1 Cipamoatan, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ikatan komponen polar dan monopolar. Nah, sebelum kita membahas materi, aku ingin bertanya dulu, pernahkah kalian melihat gambar seperti di bawah ini? Nah, tentunya gambar ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, adapun materi pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama mengenai pengertian ikatan kovalen polar dan monopolar, yang kedua adalah golongan senyawa kovalen yang dikatakan polar dan monopolar, kemudian yang ketiga adalah perbedaan ikatan kovalen polar dan non-polar. Baik, untuk materi yang pertama, pengertian ikatan kovalen polar dan non-polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, dikarenakan memiliki selisih elektronegatifan. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat kedua atom yang berikatan, dikarenakan tidak memiliki selisih keelektronegatifan. Nah, untuk materi yang kedua adalah golongan senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk, yang pertama adalah dari senyawa yang diatomik. Nah, diatomik ini berarti disusun dari dua atom. Nah, atom-atomnya bisa berbeda jenis. Yang kedua adalah atom-atomnya yang sejenis. Untuk atom yang berbeda jenis, contohnya adalah HCl. Atom H memiliki keelektronegatifan 2,1, sedangkan Cl adalah 3,0. Pada saat H dengan Cl berikatan, maka pasangan elektron ikatan yang dipakai bersamanya ini letaknya tidak simetris. Karena apa? Karena akan tertarik kepada atom yang memiliki keelektronegatifan besar. Dalam hal ini akan tertarik ke Cl. Jadi seolah-olah akan menjauh dari H dan akan mendekati Cl. Nah, karena sekali lagi ada selisih keelektronegatifan antara H dengan Cl. Nah, ini akan membentuk kutub atau pol. Jadi letak ikatan pasangan elektron ikatannya ini tidak simetris, ya, atau asimetris, sehingga akan menimbulkan, kalau tidak simetris ini, dan ikatannya ikatan kovalen yang polar. Lalu jika diatomiknya terbentuk dari atom yang sejenis, nah, misalnya di contoh ini adalah gas klorin. Jadi pada gas klorin disusun dari dua atom Cl. Nah, di mana Cl ini memiliki keelektronegatifannya adalah 3,0. Nah, pada saat Cl dengan Cl berikatan, maka pasangan elektron ikatannya ini akan terletak di tengah-tengah atau simetris. Nah, kenapa dia akan simetris? Karena Cl ini memiliki keelektronegatifan yang sama. Jadi tidak terbentuk kutub atau polar. Makanya ini nanti akan terletak di tengah-tengah. Sehingga karena simetris, maka sifatnya menjadikan ikatan kovalen ini dari ikatan kovalen non-polar. Nah, untuk senyawa kovalen berikutnya atau yang kedua, yaitu senyawa yang terbentuk dari atom yang lebih dari dua atom atau disebut dengan senyawa poliatomik. Jika senyawa kovalennya adalah poliatomik, maka nanti akan ada dua kemungkinan. Di atom pusat ada PeB atau pasangan elektron bebas, dan di atom pusatnya tidak ada PeB. Jadi pada senyawa poliatomik ini kita bisa menentukan polar atau tidaknya tergantung kepada pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas.
Nah, untuk contoh yang tidak ada PEB yaitu CH4 ya. Pada saat ini contohnya adalah CH4 atau metana. Pada metana, nah satu atom karbon C berikatan dengan 4 atom H. Jadi karbon punya 4 elektron valensi. Semuanya akan berikatan dengan 4 atom H. Sehingga atom pusatnya atau karbon ini tidak ada pasangan elektron yang bebas. Nah, dikarenakan di atom pusat tidak ada PEB, maka sifat dari senyawa CH4 ini adalah non-polar. Untuk contoh berikutnya adalah air atau H2O. Pada H2O, atom O akan berikatan dengan 2 atom H. Karena O punya 6 elektron valensi, sehingga yang dipakai untuk berikatan hanya 2. Sehingga akan terjadi pasangan elektron bebas 2 pasang. Nah, karena pada H2O ini terdapat pasangan elektron bebas, maka H2O ini adalah punya sifat polar. Nah, untuk materi yang ketiga, atau kita bisa menyimpulkan bahwa apa perbedaan antara ikatan kovalen polar dan non-polar. Yang pertama, jika molekulnya diatomik, maka kalau molekul polar itu disusun dari atom-atom yang berbeda jenis. Contohnya ada HCl, HBr, HF, HI, dan ClF. Lalu kalau molekul nonpolar, maka kedua atom yang berikatan adalah sejenis. Contohnya H2, Cl2, O2, F2, dan N2. Lalu, dalam hal perbedaan keelektronegativan, untuk molekul polar, maka memiliki perbedaan keelektronegativan yang relatif besar. Sedangkan molekul nonpolar itu perbedaan keelektronegativannya relatif kecil atau bahkan sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa melihat dari pasangan elektron ikatan. Untuk senyawa yang tergolong pada molekul polar, maka cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Sedangkan untuk yang molekul nonpolar, itu akan tertarik sama kuat pada atom-atom yang berikatan. Nah, untuk senyawa yang poliatom. Nah, untuk molekul polar, atom pusat memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya NH3, H2O, PCl3. Sedangkan untuk molekul nonpolar, atom pusat tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya CH4, BeCl2, Bf3, dan PCl5. Kemudian bisa dilihat dari bentuk molekul. Kalau molekul polar, maka bentuk molekulnya adalah asimetris. Sedangkan bentuk molekul nonpolar adalah simetris. Nah, perbedaan berikutnya bisa dilihat dari daya hantar listrik. Untuk molekul polar dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan molekul nonpolar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Perbedaan berikutnya bisa dilihat dari momen dipol. Kalau molekul polar, maka momen dipolnya lebih besar dari 0. Sedangkan molekul nonpolar sama dengan 0. Yang terakhir adalah bisa dilihat dari kelarutan. Untuk kelarutan, molekul polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya. Sedangkan untuk senyawa molekul yang non-polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan non-polar lainnya. Nah, untuk kelarutan ini ada hubungannya dengan pada gambar yang tadi di awal.
Nah, jadi mengapa minyak tidak bisa larut di dalam air? Nah, bisa dijelaskan dengan sifat ini. Jadi karena minyak itu adalah non-polar, sedangkan air itu adalah polar, maka minyak tidak bisa larut di dalam air. Nah, demikianlah untuk materi pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.